5 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Benar. Untuk itu tentunya kita mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua guru dari Sabang sampai Merauke yang sudah mendidik anak-anak bangsa termasuk kami. Kemudian juga kru dari Pagi-Pagi Ambiar dan Perlan 86 sampai kami sudah menjadi seperti ini. Untuk semua guru kami ucapkan Terima kasih. Saya mau salam-salam buat ke SD Assalam, SMP Assalam. Halo, itu Saya juga sekolah mau saya. salam-salam buat SMP 1 Jember dan SMA 3 Jember. Saya juga mau salam-salam buat SMA Negeri 5 Bandung. Kamu Buat sama SD Mima Kasih Dik Jember. Kamu sekolah nggak? Nggak ada sekolahnya di sini. Salam dulu Aku di mana juga di mau Amerika. salam buat Pak Ya udah dosen. ngomong apa di Oxford, apa di Georgia, apa di mana ngomong. Hei, dia mah Bilang dong dia dari sekolahnya Amerika, bilang dong Kak. buat sekolah menjahit Arianti. Ayo bilang sama dong. Benar, kalau aku dari Susan Budiarjo. Oh nah iya dong, gitu satu bangga. lagi buat Salam-salam. SMKI Bandung. Oh ya. Benar. Ini yang terpenting adalah ketika kita belajar Oh, kita mendapat TKI aja ilmu. lupa. Tapi Betul. jangan lupa juga bahwa guru terbaik adalah pengalaman kita selama ada di dalam kehidupan. Ya, dan kalau ngomongin pengalaman, kisah cintanya King Nasar tuh pengalamannya nggak akan ada habisnya. Banyak banget. Saking Nggak, tapi memang agak aneh. Saking berpengalaman ada rasa ketakutan dalam diri. Benar. Nggak, tapi Tulus gak sebenarnya sih ini orang gitu. Takut disakitin gitu. Yes. Karena Kamu memang- jangan banyak takutnya King Nasar. Lebih baik kita hadap kanan, gerak. Sono, wi. Gue juga salah. coba ulang. Coba. Hadap kanan, gerak. Kanan. Ya, kita lihat foto King Nasar. Ada postingan King Nasar tentang cinta. Hei kamu, tolong tetaplah bersamaku. Captionnya, sayang. Oh, yang aduh. Lalu dikatakan cinta tak akan akan... datang bila kita menunggu yang sempurna. Tetapi cinta akan datang bila kita menerima ketidaksempurnaan seseorang dengan cara yang sempurna. Lalu disertai perasaan sebab cinta terbaik di dunia adalah ketika dicintai kembali oleh orang yang kamu cintai. Captionnya baca. I love you. Oh. Cinta bukan bukan- tentang sesuatu yang kamu katakan. Cinta adalah tentang sesuatu yang kamu buktikan. Buat kamera person, buat kameramen boleh di close up wajahnya King Nasar. Kau merah. Tapi memang King Nasar ini penuh kejutan ya. Sepertinya semakin dalam cintanya kepada seseorang ini ya. Ya pokoknya kalau saya, kalau... Apa ini prospek baru sih sebenarnya? Oh prospek baru sih. Lu mah apa-apa disampein yang ada di belakang. Gimana King? Ya seperti yang disampaikan gini. Aku tipe orang yang tidak bisa berbohong. Mungkin bukan cuma aku tapi semua kita di sini kalau suka sama orang, senang sama orang, respect sama orang, kita nggak gitu ya. bisa bohong. Jadi cuman banyak sekali ketakutan dalam diri saya karena saya sering sekali dibuat uji coba ya. Dibuat mainan, dibuat dibodoh-bodohin maksudnya. Test drive. Ya seperti kayak suka padahal enggak, padahal dia suka sama orang. gitu. Apabila dia menonton pagi hari ini. Sebentar jangan dilanjutkan, silakan bintang tamu kita duduk dulu ya. Oke. Karena memang Dan apabila seseorang ini sedang nonton, kamu Iya. tuh mau Apa ngomong yang apa ingin tuh? kamu sampaikan? Dia di depan kamu, coba ngomong. ya dalam hubungan itu mesti ada praktek. Jadi kalau kita cuman teori dan teori di kelas aja kita kalau sekolah teori kebanyakan pusing. Betul. Dia lagi Harus nonton. dibuktiin ngomong. gitu Iya, ya, Ki. ya buktikan aja maksudnya gini. Kalau tulus itu pasti akan bahagia, tapi kalau modus itu pasti akan berakhir kecewa. Aduh. Jadi jangan membuat saya menjadi kayak orang yang Penuh jatuh harapan cinta, gitu. penuh Jangan harapan. memberikan harapan palsu. Betul. Tapi ternyata- Tapi dia single kan? Single dong. Single ya. King Nasar, Ya, mau nanya ya. apa sih ayah? Ini langsung aja straight to the point. Ya, Apakah siapa sih? ini buat Vindi Vindi. postingan-postingan? Betul. Ya, pokoknya Jujur King. kan Jujur teman-teman kan udah tahu, maksudnya Iya. aku deketnya sama siapa. Tapi bukan balik sama yang itu kan? Oh nggak mungkin kalau aku balik-balik sama yang sebelumnya, karena yang ada di depan sekarang itu yang aku jalan. Masa depannya. King Nasar coba lengkapi kalimat ini.
Dear Vindi titik. Silakan. Apa? Dear Vindi titik. Silakan lengkapi. Titik. Iya soalnya. Ih, nggak ada soalnya. Ya gimana cara ngisi titik-titiknya? Dear Vindi misalnya aku Dear kangen kamu, Vindi, aku aku sayang kamu gitu. kamu, aku mengharapkan kamu gitu-gitu. Iya bener loh, gini, Mak King menurut Nasar. aku pasti dia udah ngerti karena kita setiap hari juga kan ada komunikasi. Jadi mungkin dengan postingan-postingan itu pasti Katanya kamu posesif atau sebaliknya Vindi yang posesif juga. kalau aku kalau aku posesif, pastinya juga aku nggak mungkin aku tuh bukan posesif. Dua-duanya. Bukan posesif, cuman takut aja. Karena kan kalau aku selalu serius kalau suka sama orang. Takutnya tiba-tiba udah suka bener nih kita udah kayak apa tahu tiba-tiba dipatahkan gitu. Coba jadi Vindi. Jadi Vindi kan. Jadi Vindi orangnya atau orang lain? Ya menurut kalian siapa? Vindi. Ya kan Yang gak ada lagi. Iya, betul. Vindi. Terus katanya kemarin yang lagi sakit itu siapa? Sampai kamu beliin bunga besar banget, ada bonekanya. Benar. Iya. Iya kan namanya gini loh. Kalau laki itu kan perempuan pasti semua senangnya di perlakuan seperti itu. Kasih Bener, bunga. King, iya. Lagi sakit. Aku nggak pernah digituin. Sabar ya Kak. Sabar ya Kak. Halo. Jadi aku tuh berusaha gini loh. Aku berusaha mana setiap sama siapapun dari dulu. Jangankan sama yang orang aku suka. Sama kalian aja. Mana yang menurut kalian bisa buat kalian happy, aku ikut gitu. Nah begitupun juga sama orang yang aku sayang gitu. Apapun akan dilakukan yang terbaik, Iya. gitu ya. Tapi aku suka nih tadi kalimatnya dari King Nasar, dia bilang kalau cinta itu terkadang terbagi menjadi dua, tulus atau modus, Iya. ya kan? Ya semoga modusnya adalah tulus. Mudah-mudahan. Pokoknya semoga kita ini mendapatkan orang-orang yang tulus ya, Say. Amin. Ya, Ya. amin. Pokoknya buat King Nasar, Ya. kita nantikan terus Ya. postingan-postingan di Instagramnya. Ya. Cepetan ke pelaminan pokoknya kita tungguin. Amin. Mudah-mudahan yang cewek ini bener-bener kayaknya bener tapi yang ini mah. Kalau ini ya mudah-mudahan. Amin Insya ya. Allah. Pokoknya Doa kita aja sih. lihatlah dari kisah hidup King Nasar juga kita bisa mengambil banyak sekali pengalaman, Betul. ya kan banyak sekali hikmah. Termasuk bintang tamu kita yang pertama ini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari pengalaman hidupnya. Dan bintang tamu kita yang pertama dia dapat hikmah karena musibah yang pernah ia dapat. Kamu masih mesem-mesem aja mau ngomong apa, ha? Enggak, ini bintang tamu yang sekarang aku lagi seneng gitu lihatnya. Oke, kita langsung hadirkan bintang tamu kita yang pertama. Mari hadap kanan, gerak. Menuju layar bebelah, kita sambut ini dia. Roro Fitria. Silakan. Halo, Kak Fitria. Selamat pagi, penampilannya Selamat pagi, sangat sayang. berbeda ya. Thank you. Kita berempat mengucapin makasih yuk, guys. Baik, Roro Fitria, kami semua di sini pagi-pagi ambiar mau mengucapkan Terima kasih. Sama-sama dengan senang hati. Sudah menyempatkan waktunya pagi-pagi Iya. datang ke pagi-pagi Ambiar. Sama-sama, penampilannya terima berubah kasih. tapi bling-blingnya tetap banyak iya. sekali yang dipakai ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah namanya juga rezeki. Mbak Roro tuh ngerti banget tema kita bunga-bunga ya. Iya, Iya, benar. sesuai tema kita Iya, 1 tahun flower. ini. Hei, kan Perlan 86 udah ngomong bunga-bunga, kasih bunga-bunga di Ah, taman. ngerti nggak? Iya dong. Biar paham dong. Suka nggak ngerti Perlan. Bagi Bangun, nomor jadi bangun, nonton udah terus pagi nih, sekarang. bangun. Mbak Roro Fitria, kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar penampilan yang berubah dari seorang Roro Fitria dalam tayangan berikut ini. Silakan. Kita seneng ya kalau kita bisa ambil pelajaran dan juga hikmah dari seseorang yang pastinya dalam kehidupan bahkan kita pun beberapa kali tersandung dalam hidup ini. Iya, betul. Kalau Kak Roro Fitria, apakah untuk Iya. menjadi lebih baik berhijrah gitu ya, ini menemukan jawabannya ini ketika berada di dalam penjara beberapa waktu yang lalu? Betul, jadi beberapa fase yang telah saya alami beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 3 tahun yang lalu, itu benar-benar merubah 180 derajat dari segi visi misi hidup saya, dari pencarian apa sih aktualisasi yang harus kita raih dalam hidup ini, apa sih penciptaan Allah menciptakan manusia ini untuk apa gitu. Jadi
dengan beberapa kejadian yang Allah membukakan aib saya pada saat itu, bisa saya benar-benar waktu itu down, sedih, dan klimaknya ketika mama ibunda tercinta yang selama ini mendampingi saya dipanggil Allah Subhanahu wa taala, dan in the end sampai dimakamkan di Jogja pun saya nggak sempat untuk melihat wajah beliau sampai terakhir kali karena udah dikebumikan gitu. Iya, jadi ada rasa bersalah di situ. Betul. Gitu ya, Kak. Jadi ibunda berpulang ketika Kak Roro Fitria berada di dalam rumah tahanan. Iya, iya. Itu ya. Itu yang menjadi panggilan hati Iya. untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Betul. Dan kalau ditanya lebih sakit mana gitu ya, antara di dalam rutan atau dengan mama, meninggal jauh lebih sakit ketika mama meninggalkan saya. Karena saya dulu terlalu sayang, terlalu cinta, terlalu manja sama mama, apa-apa mama gitu. Iya. Ketika lagi berada di rumah tahanan atau tersandung kasus narkoba beberapa waktu yang lalu, almarhumah menitip pesan apa untuk Kak Roro? Mama sih, itu hebatnya seorang mama ya. Even kita melakukan kesalahan, khilaf gitu ya, tidak ada sedikit pun memarahin saya. Ya malah mama malah menyalahkan diri mama, mungkin kurang perhatian mama ke saya dan lain sebagainya. Mama bilang gitu ya, Kak? Iya, iya. Dan satu hal yang mama inginkan adalah someday melihat saya ada yang jagain, bisa melihat baby dari saya gitu. Kak Roro, apa sih rasanya? Ya rasa pasti sedih, hancur, berantakan hati ketika melihat orang yang kita cinta, apalagi ibu kita sendiri berpulang tanpa kita bisa menemani, melihat, menyaksikan, termasuk untuk terakhir kalinya. Tapi yang dalam pikiran Kak Roro Fitria ketika tahu ibu berpulang tidak bisa mengantarkan, apa dalam pikiran Kak Roro saat itu? Beberapa second ketika saya mendengar berita by phone gitu ya, saya bilang sama Allah, ya Allah, ini nggak mungkin kan? Aku nggak mungkin kan dikasih ujian bertubi-tubi ini. Tapi itu harus saya alami dan saya harus ikhlas. Saya harus menerima ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, baik takdir baik maupun takdir buruk. Dan mungkin ini adalah suatu momentum berharga untuk Allah mengambil saya lagi untuk kembali ke fitrah, ke jalan suci, ke hijrahnya Allah. Gitu. Ketika Kak Roro dapat kabar itu, apa yang Kak Roro lakuin, Kak? Saya langsung down, saya langsung duduk, saya langsung shock berat, dan teman-teman di dalam sangat kekeluargaannya sangat baik, langsung rangkul saya, langsung tangan saya untuk ketegaran lah buat Kakak untuk masuk ke dalam kamar, untuk duduk, untuk menenangkan saya gitu. Ditenangkan gitu ya? Iya. Maaf mau nanya, tapi ini saya benar-benar nggak tahu ya. Ketika orang berada di dalam rumah tahanan, kemudian ada anggota keluarganya yang meninggal dunia, apakah tahanan tersebut memungkinkan untuk minta izin untuk terakhir kalinya? Ya, jadi memang ada beberapa prosedur yang harus saya jalani. Jadi pertama dari pihak keluarga dan juga kuasa hukum untuk meminta beberapa tanda tangan letterluck dari hakim, jaksa, karena pada saat itu saya belum putusan. Jadi saya masih tahanan jaksa. Jadi tanda tangan jaksa, hakim, lalu menghadap lagi ke karutan untuk diperbolehkan atau tidak, dan ada beberapa rangkaian yang mesti saya jalani. Oke, jadi terus semua administrasi udah selesai, langsung saya bisa bertandang ke Jogja. Iya. Kak Roro sempat ada komunikasi nggak sama almarhumah sebelum beliau meninggal? Terakhir itu sehari sebelumnya. Jadi kalau di dalam rutan itu kita digembok, dikunci dari jam 5 sore ya, sampai dengan setengah 8 pagi. Kita di dalam suatu kotak 5 kali 5 meter, diisi kurang lebih 20 orang. Public services juga di situ, kita mandi, kita makan, semuanya di situ, karena memang tidak memungkinkan untuk membeli kamar dan itu tidak diperbolehkan gitu. Nah, coba bayangkan selama 2 tahun lebih saya tinggal di seperti itu, karena itulah saya mencoba mengambil hikmah semuanya. Terus abis itu sehari sebelumnya, sebelum tutup, istilahnya tutup keong, itu tutup digembok. Nah, itu jam 4 saya telepon mama, masih bisa komunikasi, masih sehat, tapi by the end jam 3 pagi
sehari setelah itu mama kena serangan jantung. Apa kalimat dari komunikasi terakhir yang sampai sekarang masih diingat sama Kak Roro Fitri? Beberapa 2 kali persidangan sebelum kejadian saya masih sempat didampingin beliau, tapi beliau hanya cuma nangis. Saya nggak ngerti nangisnya itu apa, karena nangisnya berbeda. Dia bilang, mama jangan nangis, aku di sini, aku kuat-kuatin demi mama biar bisa kita ketemu lagi. Tapi mama cuma nangis, mama nggak ngomong apa-apa. Ternyata itu adalah tangisan terakhir dari mama. Pasti tidak akan bisa dilupakan seperti itu ya. Betul. Tapi ya begitulah kehidupan, pasti juga apa yang membuat kita bahagia bersama dengan beliau, apa yang membuat kita sedih akan selalu tertanam. Karena siapapun yang berpulang hanya ada kenangan pada akhirnya. Betul. Penyesalan apa yang kakak terima saat kakak sudah melakukan hal-hal yang mungkin mama nggak suka? Salah satunya kakak masuk di pesantren lah kita bilangnya ya, sekolah. Itu gimana? Banyak sekali penyesalan, namun di beberapa penyesalan itu kita tidak boleh untuk berlarut-larut, karena kan psikologi kan jauh dari keluarga ya, dengan keadaan kondisi seperti itu di dalam. Jadi saya lebih memilih untuk pendidikan pembinaannya di masjid gitu. Jadi saya memilih untuk pendidikan agama. Saya tiap hari ke masjid, pengajian pagi, pengajian siang. Jadi saya menimba ilmu, thalabul ilmu di sana. Jadi saya bisa menemukan suatu ketenangan bahwa dunia ini hanya sementara. Perbandingannya adalah 1:1000. Jadi 1000 hari di akhirat, 1 hari di dunia. Jadi di akhirat akan lama sekali. Jadi saya, begitulah kenapa saya merubah segala pikiran saya, tampilan saya, karena ya saya mendapat ilmu dari Itu dalam. hikmahnya ya kak. Betul. Kak Roro, seandainya Kak Roro Fitria punya 1 kali kesempatan lagi untuk bisa menyampaikan isi hati dan pikiran kepada almarhumah tercinta, kepada ibu tercinta, apa yang ingin Kak Roro sampaikan kepada beliau? Di mana? Oke. Mama jangan tinggalin aku, Ma. Aku butuh mama. Aku butuh mama banget. Aku sayang sama mama. Doa teriring terus buat mama. Dan aku yakin insya Allah kita ketemu lagi di jannahnya Allah. Amin. 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 Semoga Kak Roro beserta keluarga selalu diberikan kekuatan, dan kita juga yakin di balik hikmah ini semua bukan hanya untuk Kak Roro Fitria semata, tapi juga ada alasan Tuhan menghadirkan tentu saja seorang Roro Fitria duduk di sofa ini untuk bisa berbagi cerita sama kita, untuk bisa kita semua ambil hikmahnya. Terima kasih banyak Roro Fitria ya. Tapi yang kita selalu doakan juga adalah ini keinginan Roro Fitria, termasuk juga keinginan dari almarhumah untuk melihat Roro Fitria bangga dengan pasangannya. Tapi yang kita dapat bahwa kabarnya Roro Fitria ini trauma dengan yang namanya hubungan. Kita mau kasih lihat dulu tayangannya buat Sobat Ambiar di rumah. Jadi Kak Roro sempat mau taruh gitu ceritanya. Iya. Dengan pasangan yang waktu itu ya kak. Betul, betul. Sekarang udah pisah gitu. Iya, karena satu dan lain hal yang tidak bisa saya sampaikan di sini, jadi kita memutuskan untuk break dan lebih fokus ke diri masing-masing ya. Berapa tahun kak waktu itu hubungannya? Kurang lebih sih setahun ya. Setahun. Orang mana Kak Roro? Orang sini. Orang Jakarta. Iya. Dunia entertain kak? Enggak, di luar. Oke, bukan entertainer ya. No. Terus Iya. kalau trauma gitu tuh gimana Kak Roro? Apakah sekarang lagi menata hati kembali untuk membuka hati, membuka pintu selebar-lebarnya kah untuk bisa mendapatkan pasangan atau orang lain Iya. bisa datang ke dalam kehidupan Kak Roro? Iya, yang pasti satu hal lagi kita harus merefleksi, bercermin diri apa yang baik atau yang tidak baik dari diri kita. Kita tidak boleh menyalahkan siapapun, kita harus memperbaiki diri dari hari ke hari. Dan tadi statementnya mau saya luruskan ya, saya tidak malu. Itu berarti Allah sayang sama saya. Iya. Saya tidak lebih di istijab, diteruskan dengan suatu pasangan yang salah. Jadi saya mensyukuri segala hal yang terjadi di diri saya, baik takdir buruk, dan apapun yang Allah kasih ke saya. Ini dari sana. Assalamualaikum, Mbak Roro. Di sini juga hostnya Mbak Roro. Iya. Tapi dari sana ada rasa takut gak sih untuk
memulai kembali gitu atau benar-benar menutup hatinya Roro? Enggak sih, kita nggak boleh menutup hati ya, karena jodoh, Luar biasa rezeki, loh agamanya. mati Iya itu dari dong. Allah. Jadi kita lebih Berhati tetap besar saja. betul dan lebih berhati-hati ya. Berhati-hati ya. Betul. Kalau sahabat kita nih Rian Ibram termasuk tipe Mbak Roro nggak? Karoro, kalau iya. Karoro nyari laki-laki ganteng, royal, sama suka ngomongin orang, suka gosipin orang, aku orangnya ya. Oh gitu, Tapi kalau Karoro alhamdulillah. cari laki-laki yang manis, Iya. ganteng dan suka Iya. nyatokin orang, yang ini orangnya. Iya Kalau benar. Karoro ingin mencari orang yang fleksibel, banget ini ya. orangnya. Iya, emang pinter nyanyi ya. Iya. Jadi kriterianya gimana sih untuk bisa menjadi pasangannya Roro Fitria itu harus yang gimana? Oke, yang pasti harus Kaya. seiman. Ya. Seiman. Iya, karena nahkoda tidak akan running well kalau tidak seiman. Terus abis itu mempunyai visi misi yang sama untuk membina suatu hubungan yang serius, sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Dan juga harus kalau misalnya profesi, segala profesi bagus ya di mata Allah asalkan halal, yang pasti komitmen. Komitmen. Kayak Kaya relatif. masa sih? Iya. Gak mungkin. Kaya lah. raya harus. Dia kaya tapi tidak bertanggung jawab untuk apa? Loh, tadi kan udah dibilang tanggung jawab. Kalau apa, kaya komitmen. udah pasti tanggung jawab. Tambah kaya. Enggak, ada kaya pelit, say. Siapa Wi? Siapa Wi? Siapa sih? Tapi Roro Fitria mah nggak harus ngasih nyari yang kaya-kaya. Orang hartanya masih berlimpah sebenarnya. Tadi datang ke sini mobilnya 2 pintu. Iya, di jalan. Hijau Bener. metalik. Luar biasa. Menuhin jalan loh mobilnya loh. Dulu Karoro ini Iya, sebelum sayang. berhijab, beliau tuh penari pinter iya. loh. Betul, betul. Jawa apa. Iya. Benar ya. Jadi Full benar-benar karyawan loh. kaya bukan hanya secara keuangan tapi juga secara apa yang dia miliki skillnya. Nanti kita akan bongkar apa sih yang dimiliki oleh seorang Roro Fitria tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut klik insertlive.com/lomba video Transmedia.